Sebuah momen tak biasa terjadi di tengah penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Pulau Sumatera. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruannya dalam memandang skala kerusakan akibat banjir, khususnya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Permohonan maaf yang mengejutkan itu dilontarkan Suharyanto setelah ia turun langsung meninjau lokasi terdampak di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Bencana Sumatera hanya mencekam di media sosial? Apakah permohonan maaf tersebut kontras dengan pernyataan 2 hari sebelumnya yang menilai situasi bencana di Sumatera relatif terkendali? Dan apakah ini cermin pejabat yang miskin empati? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Dr. Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan pejabat kita nampaknya luar biasa ya, Pak Dokter. Tidak cukup menjadi pelajaran aksi sebelumnya yang begitu brutal dan kali ini pun bisa menyulut masa Ya, untuk pernyataan yang beliau ini gitu ya, menganggap baru-baru ini membuat geger publik, dianggap menyepelekan bencana mhm. banjir di 3 provinsi ini. Bagaimana tanggapan Anda dengan fenomena pejabat ini, Bung? Ya, pertama saya kira ini eh, apa ya, untuk kesekian kalinya ya kita ingatkan kalau jadi pejabat itu jaga betul ya, lisan gitu ya, dan juga kemudian tindakan begitu ya. Karena apa? Karena komunikasi itu kalau menurut ilmu itu dia tidak bisa berbalik. Jadi komunikasi itu sifatnya kalau dia sudah disampaikan walaupun dikoreksi ya, itu kan ibaratnya Kang Anggi, apa yang tadi sudah disampaikan itu tidak bisa kemudian dihapus. Mungkin orang udah screenshot begitu ya, sehingga kemudian kalau dia yang ngomong kayak begitu, itu jangan dikira hanya pada persoalan orang nggak suka, tapi itu nanti akan berpotensi untuk berdampak ya lebih luas. Apa dampaknya? Yang paling utama itu sebenarnya adalah dampak ke kepercayaan kepada public trust gitu ya. Jadi public trust itu akan sangat dibutuhkan ketika apalagi dalam keadaan seperti sekarang yaitu bencana. Nah, apalagi posisi yang bersangkutan itu adalah sebagai ketua badan yang bertanggung jawab terhadap bencana nasional begitu. Jadi ini yang saya kira kita sangat-sangat apa ya, untuk kesekian kalinya kita ingatkan lah begitu. Apa namanya, sangat tidak pantas lah seorang apa namanya, pejabat apalagi kemudian bintang 3 begitu kan, itu menyatakan seperti itu. Artinya itu menunjukkan apa? Orang bisa membaca secara mudah saja begitu ya, bahwa pertama tadi tidak empati, yang kedua kemudian tentu lebih dari itu berpotensi tadi menimbulkan ke apa namanya, public apa namanya, distrust tadi itu, dan yang ketiga itu sebenarnya adalah menunjukkan apa, bahwa di layer atau lapis berikutnya itu tidak siap menghadapi bencana. Kata-kata surprise itu kan berarti menunjukkan loh, mungkin dia mengira sekian ternyata sekian, padahal itu baru satu tempat. Ini jangan dikira ini 3 tempat loh gitu ya, 3 tempat itu, dan skalanya mestinya kalau dia seorang yang ada di level nasional, dia mestinya apa namanya, seperti apa namanya ya, katakanlah banyak pejabat-pejabat sebelumnya yang jauh dia lebih empatik, lebih tenang begitu ya, sehingga memberikan apa, kepercayaan kepada publik gitu ya, agar kemudian nanti tidak menimbulkan sesuatu yang justru kontraproduktif gitu. Itu saya kira yang pertama, Kang apa Anggi. Yang kedua, saya kira eh, apa namanya, ini juga jangan jangan terjadi apa pada pejabat yang lain. Ya, pejabat lain juga ngomong begitu, begitu ya. Sama masih dalam kaitan dengan bencana ini, Kang Anggi, yaitu ketika dia ngomong ini waktu yang baik gitu ya. Ya, untuk apa namanya, kalau tadi itu surprise, ini waktu yang baik untuk evaluasi. Loh, bencana kok waktu yang baik? Gimana logikanya gitu kan? Mestinya kemudian dia fokus untuk kemudian melakukan penanganan. Kebetulan yang bicara itu saya sebut saja Menteri Kehutanan begitu ya. Itu juga sama, dulu pernah kita bahas terkait dengan perilaku apa, main dominonya gitu ya. Gitu ya, itu juga tidak menunjukkan empati dia sebagai pejabat publik begitu ya. Dan ini artinya apa, semakin memperparah performan atau kinerja pemerintah secara keseluruhan gitu. Jadi jangan salahkan kalau masyarakat itu kemudian nanti justru makin makin apa namanya, tidak percaya kepada pemerintah. Ini serius nggak sih membantu kita, sementara kita ini sudah dalam keadaan yang apa namanya, sangat-sangat apa namanya, menderita begitu. Jadi
harus difahami, kita yang harus kemudian memahami kalau mereka itu lapar, mereka itu apa namanya kekurangan A, B, C, D, E lah semuanya gitu ya. Ya kita harus berusaha dan bahasa empati itu ya oke kita akan siapkan dalam sekian hari. Kalau misalnya tempatnya harus membutuhkan ini atau dalam waktu secepat-cepatnya begitu ya sehingga nanti akan mampu untuk tadi memberikan rasa apa kepastian dan akhirnya kemudian nanti pada proses tahapan berikutnya ini kan masih dalam keadaan darurat begitu ya. Jadi harusnya itu semuanya ingat korban itu yang sudah meninggal dalam catatan resmi ya. Ini catatan resmi sekali lagi sekitar 776 yang meninggal kemudian sekitar apa 600 lebih itu masih hilang gitu ya. Artinya masih harus harus terus diupayakan pencarian 2000 sekian itu kemudian luka dan ya tidak mungkin apa bisa kita pungkiri bagaimana kerusakan-kerusakan fisik termasuk yang kemudian mengungsi begitu. Jadi artinya pemerintah itu dalam konteks ini terutama pemerintah apa pusat maupun daerah itu harus lebih ngemong gitu loh kepada warganya itu tentang kondisi ini dan harus siap dengan segala kemungkinannya. Ya siapa lagi yang diminta kalau bukan pemerintah apalagi sekarang beberapa kabupaten kota khususnya di Aceh itu sudah menyatakan give up tidak bisa lagi apa namanya menangani dan mereka minta bantuan secara nasional gitu ya ini yang saya kira penting untuk di apa namanya diperhatikan begitu Bahkan tadi yang Anda katakan korban sudah 700 lebih yang meninggal meninggal masih juga bisa mengatakan surprise, terkejut atau tidak seseram yang ya. di media sosial itu Betul, luar dan yang biasa. dikunjungi jangan lupa itu hanya satu itu kan yang dia kemukakan statement itu. Artinya kan mestinya dia sudah melihat secara makro bagaimana kemudian data-data yang masuk dan ini kan menunjukkan bahwa sekali lagi Kang Anggi bahwa kesiapan kita itu benar-benar sangat-sangat apa namanya jauh dari harapan. Karena sekali lagi kan sebelumnya di sekitaran sebelum akhir November ya kan itu sudah ada peringatan dari BMKG begitu ya untuk mengantisipasi ini sehingga kemudian ini menjadi pembelajaran bagi semuanya agar apa namanya betul-betul jangan menunda-nunda waktu. Kasihan saudara-saudara kita yang kemudian mereka itu benar-benar membutuhkan ya saya dengar dari berita terakhir hari ini itu sudah sampai ada yang minum air keruh ada yang kemudian masih terisolir tidak bisa kemudian mendapatkan makanan dan seterusnya itu kan bagaimanapun jangan lagi dianggap hanya oh itu cuman sedikit oh itu angkanya cuman ini manusia ingat ini manusia mereka itu adalah saudara-saudara kita yang dengan kemampuan yang ada itu kerahkan baik dari jalur udara jalur apa namanya darat begitu ya dan semua kemungkinan itu dibuka gitu ini yang mestinya pemerintah harus benar-benar apa total gitu. Jadi jangan terkesan pemerintah itu pencitraan seperti ada seorang pejabat yang kemudian apa namanya menurut saya harusnya kalau sadar maksudnya mundur gitu ya yang kemudian dia membawa apa namanya beras sendirian dan kemudian apa namanya membawa apa namanya banyak kamera begitu kan hanya untuk pencitraan saja saya kira aduh kita sudah rasanya pejabat-pejabat yang seperti itu harusnya udah lewat itu dari depan publik itu harusnya. Ya. Itu. Bahkan pejabat yang tadi disebutkan itu dulu dibantah oleh jurnalis asing gitu ya. It's not funny gitu. Pejabat Ya, tersebut karena malah dia ya. memandang itu semacam tadi tidak berempati tadi itu ketika apa namanya yang Anda sebutkan itu sebenarnya kan apa namanya ketika kasus lama di 2013 ya kalau nggak salah itu ya ketika dia apa namanya ya kita sebut aja lah apa namanya Menteri Kehutanan pada saat itu si Zulhas itu yang harusnya kemudian dia belajar dari kasus itu gitu dari dulu menteri dia pada waktu menjadi Menteri Kehutanan sekarang dia menjadi Menteri Koordinator Pangan mestinya kemudian dia tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang justru panggung pencitraan karena apa kalau yang seperti ini ya pantas kemudian kalau kemudian itu diikuti oleh anak buahnya kan seperti yang terjadi dalam beberapa kasus Agustus yang lalu ketika anak-anak buahnya di partai politik maksudnya anggota-anggota DPR yang dari partai dia ya dari PAN saya sebut aja lah yang ada itu yang akhirnya kemudian mereka itu omongannya juga kemana-mana gitu ya sehingga akhirnya yang dan perilakunya sehingga akhirnya membuat marah masyarakat kan
gitu loh. Ini saya kira harusnya menjadi perhatian bagi presiden agar kemudian tidak memberikan kemudian ruang atau celah gitu ya kepada pejabat itu untuk mencari panggung gitu ya di tengah-tengah kondisi yang sangat seperti ini. Sementara kita yang masyarakat sipil itu mestinya apa namanya terus melakukan pengawasan agar kemudian nanti mereka-mereka ini tidak ada ruang sedikit pun untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang sifatnya itu main-main gitu kira-kira gitu. Bahkan ribuan netizen berkomentar setelah pemerintah belum memutuskan bencana di Sumatera ini sebagai bencana nasional, meski jumlah korban juga yang tadi Anda sampaikan bisa juga terus Hmm, bertambah, karena tadi juga Anda ya, mengatakan ribuan yang masih hilang. ya. Kalau berkaca di negara lain, Anda juga tadi sampaikan harusnya minimal mundur gitu. Kalau di negara lain bahkan 2000 tahun lalu di Korea Utara itu bahkan bisa melenyapkan 40 pejabat. Kenapa Hmm. ini tidak seperti itu, Dokter Rian, di negara kita ini? Ya, karena kita tadi apa namanya perilaku kita ini kan sifatnya sangat tadi ya, apa namanya sangat-sangat pragmatis gitu. Jadi kita ini kan hidup dalam sistem atau kemudian menerapkan sistem yang kapitalistik. Makanya kemudian akhirnya bencana ini itu saya sering apa namanya jadikan apa ya satu satu momen untuk kemudian orang-orang itu saling saling mencari peran gitu loh. Kira-kira yang ada di situ. Karena tadi sikap tadi apa kepentingan maslahat yang kemudian ada. Kalau di negara-negara sebutlah negara komunis mungkin terlepas dari mereka juga kemudian tentu ada keburukannya gitu dalam konteks mereka menjaga citra agar mereka kemudian itu bukan tentu dalam maksud ini tapi mereka kemudian mungkin karena mereka takut kepentingan mereka akan terganggu juga gitu ya. Tapi cara seperti itu seharusnya menjadi cermin ya bagi kita. Kenapa? Kalau kita kemudian bicara tentang kondisi seperti itu, mestinya kita bisa bicara lebih tegas lagi. Jangan sampai kemudian kita menjadikan bencana ini sebagai apa namanya sesuatu yang justru katakanlah apa nih yang saya bisa ambil apa namanya keuntungan dari situ. Itu cara berpikir yang sifatnya kapitalistik begitu ya, yang tadi tergambar dari perilaku-perilaku para pejabat tadi itu ya dengan dia apa namanya apa kesempatan untuk apa namanya bercitra diri tadi itu sehingga yang kemudian terjadi sebenarnya itu jauh dari kenyataan gitu. Kenyataannya tetaplah kemudian rakyat itu masyarakat dalam hal ini adalah korban itu kemudian tidak pernah kemudian tertolong dengan segera. Sementara jangan lupa kita kita punya segalanya sebenarnya kan gitu loh. Ya maksud saya semua alat ada, semua dana juga ada. Menteri Keuangan bilang apa dana bencana itu siap begitu ya. Kita punya pesawat kita. Kenapa tidak kemudian itu ditempuh sehingga kemudian kita menjauhi sikap tadi drama tadi itu ya karena kemudian akhirnya itu kemudian kita tidak bisa bersikap tegas tadi itu dan akhirnya malah kemudian tadi apa memberikan panggung kepada orang-orang yang seperti itu. Sikap Islam saya kira sangat jelas ya. Ketika ada bencana kelaparan saja misalnya ada penduduk yang kelaparan ya kalau perlu gitu ya kalau perlu gitu ya nggak usah diberitahu gitu ya. Umar bin Khattab ya khalifah yang kedua begitu itu membawa beras sendiri dan tidak mau dia diikuti kamera kalau bahasa sekarang. Kalau sekarang ini kan jelas-jelas apa ya semua orang bercitra seperti itu tapi kemudian ingin seperti itu tapi bawa kamera. Ini kan jelas 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 perbedaannya. Maksud saya dari sini saja kita bisa menduga bahwa mereka mengambil keuntungan dari bencana ini terlepas maksud mereka begitu ya. Karena apa? Karena mereka tidak menunjukkan performan gitu kan yang menunjukkan mereka siap itu kan hanya reaktif saja kan ketika mereka datang ke bencana dengan baju yang begitu rapih dan segala macam begitu kan sementara mereka tidak dalam posisi mengcover berbagai persoalan yang ada apa kalau yang apa namanya kita simpulkan kalau bukan untuk pencitraan saja gitu. Saya kira itu yang mesti kemudian kita berikan note kepada catatan kepada presiden gitu ya agar jangan sampai ini dijadikan sebagai kesempatan untuk para menteri-menterinya gitu ya apalagi demi 2029 begitu ya seolah-olah mereka itu apa namanya telah apa berperan ya di masyarakat. Jadi kita masyarakat saya kira harus terus mengawasi para
ini apa perilaku-perilaku para pejabat yang sekarang ini mungkin sedang apa dituntut perannya tadi itu agar kemudian mereka tidak ada celah untuk menjadikan ini sebagai panggung bagi mereka, tetapi memaksa mereka untuk kemudian tadi apa melakukan apa yang seharusnya menjadi tugas mereka secara all in gitu, all out semua secara keseluruhan gitu. Saya kira itu. Umar bin Khattab yang Anda maksud bukan Umar bin Khattab yang juga sedang diisukan ijazahnya bermasalah kan, Pak Dokter? Saya kira kita apa namanya harus mulai apa namanya belajar dari semua kasus ini bahwa hari ini yang dituntut itu adalah apa orisinalitas ya kenegarawanan kita gitu ya. Jangan sampai kemudian para pejabat-pejabat ini itu masih ada kepikiran bahwa bencana itu adalah panggung gitu ya. Bencana itu adalah bencana gitu ya yang harus kemudian semestinya mereka antisipasi satu ya. Kemudian yang kedua, kalau itu kemudian terjadi, mereka juga harus kemudian bisa apa namanya tangani secara totalitas. Dan yang ketiga, mencegah ke depan itu tidak ada kemudian hal-hal ini terjadi dengan menyiapkan berbagai hal yang kemudian dibutuhkan tadi itu. Ini mestinya kenegarawanan yang kita butuhkan hari ini. Jangan lupa, Kang Anggi, ini masih belum selesai. Sumatera ini menurut banyak kemudian apa namanya kalangan kalau sudah apa namanya istilahnya mereka ini ada dalam keadaan yang seperti sekarang ya dengan kondisi yang semakin buruk karena sekali lagi persoalannya bukan di cuaca yang ekstrim tetapi karena kerusakan karena tambang dan juga sawit yang begitu luar biasa karena segelintir apa namanya kapitalis-kapitalis tadi itu. Jawa itu juga sekarang sedang dalam terancam karena sudah ada ini kan sudah ada peringatan dini kan ini sekarang yang diberikan bahwa setelah Sumatera ini Jawa khususnya Jakarta maupun juga kemudian Jawa Barat bahkan itu sudah ini sudah apa namanya sudah diingatkan agar siap-siap. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini untuk menunjukkan tadi triple tadi itu sikap antisipatif gitu ya. Kalau kemudian nanti ada benar-benar terjadi naudzubillah ya, tetapi tetap harus siap gitu ya dengan solutif. Dan yang ketiga ke depannya itu adalah nanti mampu untuk kemudian apa namanya menghilangkan kemungkinan-kemungkinan atau meminimalisir risiko-risiko ke depan agar apa namanya bencana ini tidak kemudian senantiasa berujung kepada kesalahan kita. Kalau cuaca ekstrim itu tidak bisa disalahkan begitu. Itu fakta gitu. Kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan kodok gitu. Tetapi kalau kerusakan tambang, kemudian adanya sawit di Jawa Barat, Kang Anggi, bahkan faktanya itu apa tambang itu malah lebih lebih berpotensi nanti banjir longsor itu akan jauh lebih besar. Dan ini yang kita juga harus ingatkan karena jangan sampai kemudian nanti negeri kita yang kita cintai ini akhirnya kemudian semuanya terluka karena kemudian adanya tadi kejahatan daripada para para segelintir orang yang mencari keuntungan di balik kesengsaraan masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itu. Baik, jazakallah dokternya untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.